يروي بالحب قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para petinggi-petinggi dan guru-guru yang berkesempatan untuk menonton video ini. Dan tak juga yang saya hormati dan saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi yang lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, sebagai penanda hancurnya kebatilan dalam sejarah peradaban manusia yang menuju ke peradaban yang gemilang. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang mengajari umatnya dengan teladan dan penuh kesabaran, bukan dengan kekerasan, cacian, ataupun makian, di mana berkah dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini, di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa juga salawat serta salam yang tercurahkan limpahkan dengan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya sebelumnya ingin memberikan selamat atas peringatan hari lahir Nabi Muhammad kepada kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang keteladanan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada tahun 14 abad silam di Mekah, lahirlah seorang bayi, seorang laki dari pasangan ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Secara pribadi, kelahiran sang bayi tersebut seolah dipenuhi dengan kemalangan karena pada saat itu ayahandanya sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelum sang bayi itu lahir, dan oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib yang kemudian menjadi wali sang bayi itu diberi nama Muhammad, yang berarti yang dipuji. Suatu nama yang belum pernah menjadi nama bagi siapapun nama siapapun bayi di muka bumi ini. Tepatnya sang bayi yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tersebut. Pada saat itu juga bangsa Arab belum terbiasa dengan sebuah peristiwa besar yang terjadi. Karena pada saat itu terjadi juga penyerbuan oleh Raja Abraha dari Ethiopia ke Makkah bersama barisan tentara yang menggunakan gajah sebagai tunggangan mereka. Maka tahun tersebut disebut dengan sebutan tahun gajah. Dan masih ada banyak kejadian aneh yang terjadi dan kejanggalan-kejanggalan pada saat kelahiran sang bayi tersebut. Pertama, pasukan gajah itu di bawah pimpinan dari Raja Abraha yang telah disebutkan di atas tadi yang saya sebutkan tadi, secara mengejutkan itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berhasil masuk ke Mekah. Rencana mereka untuk merusak Ka'bah pun gagal total karena Allah yang menurunkan pasukan burung ababil kepada pasukan gajah tersebut. Riwayat kejadian ini juga terangkum dalam surat yang berada di Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Dan yang kedua, sang ibu Siti Aminah ketika melahirkan sang bayi ini menyebutkan bahwa beliau itu melihat cahaya keluar menerangi ke arah istana-istana di Syam, atau yang sekarang dikenal sebagai Suriah. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak negeri Syam akan diterangi oleh cahaya Islam. Dan ada juga yang ketiga, kelahiran sang bayi tersebut ditandai dengan runtuhnya 14 balkon istana Kisra. Semacam isyarat bahwa kelak kerajaan Persia itu akan jatuh. Dan yang berikutnya itu, api yang biasa disembah oleh orang-orang beragama Majusi tiba-tiba itu padam, benar-benar padam.
dan gereja di Buhairah itu runtuh dan banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang ada. Dan selama dalam perjalanan hidupnya, Muhammad kecil terus-menerus kehilangan orang yang beliau sayangi, termasuk ibundanya yang meninggal dunia. Disusul dengan kakeknya yang meninggal dunia juga. Beliau kemudian diasuh oleh sang paman, yakni Abu Thalib. Ketika beranjak dewasa, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya, akibat kejujuran beliau dalam berdagang dan berkehidupan. Salah satu peristiwa besar itu ialah beliau mampu menghentikan sengketa para kabilah bangsa Arab. Sengketa tersebut itu berawal dari kejadian pemugaran Ka'bah, yang ketika sudah selesai masing-masing kabilah merasa bahwa mereka lah kabilah terbesar dan layak dipilih sebagai pihak yang meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Dan kemudian Muhammad pun berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan jalan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban. Masing-masing ujung surban dipegang oleh perwakilan Ka'bah, dan kemudian mereka bersama-sama membawanya ke Ka'bah untuk diletakkan. Pada saat bayi tersebut berumur 40 tahun, yang maksud saya itu adalah Nabi Muhammad. Pada saat umur 40 tahun, beliau kemudian diangkat sebagai Nabi dan Rasul, pembawa risalah Islam, atau bisa kita bilang agama yang sama-sama kita anut sekarang. Mari kita manfaatkan bulan ini dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu juga kita jadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu dengan kita mencontoh sifat-sifatnya itu, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Toh Nabi Muhammad sendiri tuh merupakan nabi, para penutup nabi dan rasul atau khatamun nabiyyin. Itu nama lain dari penutup para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi dan artinya adalah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Itu Allah berfirman sendiri dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bisa dilihat dari Quran kalian, itu terdapat arti seperti itu yang dalam Al-Quran tersebut. Kemudian termasuk contoh-contoh perilaku Nabi yang kita harus teladanin adalah ada 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin itu yang biasanya itu diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Keempat sifat tersebut adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Yang pertama adalah sidik. Sidik itu secara bahasa artinya itu adalah benar atau sikap jujur. Kayak berkata sesuai fakta tanpa adanya kebohongan ataupun kebohongan dalam percakapan. Dan yang kedua ada amanah, sikap yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka itu harus dilakukan sebaik-baiknya, tidak dengan semena-menanya. Misalkan kamu sebagai ketua kelas ataupun apa, kalian harus bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Karena kalau misalkan kalian udah nggak melaksanakannya dengan baik, itu kalian bakalan tidak mengamalkan sifat-sifat Rasul yang Rasul pernah ajarkan. Dan yang ketiga, sifat terpujinya itu
adalah tablik yang berarti menyampaikan. Contohnya gini, ketika seseorang dititipi amanah atau menitipkan amanah kepada seseorang itu, maka kita harus menyampaikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Contoh, kita dikasih uang untuk orang tua kita, tapi kita malah pakai, dan itu sangat-sangat tidak bagus untuk ditiru. Yang dimaksud di sini adalah jadi kalau misalkan ada titipan dari seseorang itu buat seseorang lagi, ya kamu harus langsung menyampaikannya itu. Tidak boleh dikasih ke orang atau kamu pakai. Dan yang terakhir ada fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari ini, sifat ini tuh bisa diimplementasikan dengan cara rajin belajar atau bisa membagi waktu. Itu adalah 4 sifat yang kita bisa teladani dari sifat Rasulullah. Terlebih pada zaman sekarang, pergaulan-pergaulan itu semakin tidak terkontrol, sehingga perlu ditanamkan 4 sifat Rasulullah tersebut yang saya sudah sampaikan tadi. Akhirnya semoga kita bisa meneladani kesabaran Rasulullah dan kita bisa dikumpulkan bersama beliau di kelak hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kurang kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبي خير رسل ربي